Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rajif Rivaldo di channel YouTube Ranah Otomotif. Buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube gue, jangan lupa buat subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya biar lu nggak ketinggalan update video terbaru dari channel YouTube gue. Dan bantu juga buat share di sosial media teman-teman semuanya biar teman-teman di luar sana bisa gabung dan nonton di channel YouTube kita. Dan juga buat teman-teman, kalau lu suka sama video gue, jangan lupa ninggalin like, komen. Di sini gue masih membahas seputaran motor. Nah, di video kali ini gue akan membahas sebuah motor injeksi, tapi tidak dipakai buat daily oleh ownernya, tidak dipakai buat harian, melainkan motor itu sendiri dipakai atau diperuntukkan untuk motor balap. Dan kabarnya buat motor matic injeksi yang satu ini itu udah tune up. So, pantengin terus channel gue, and welcome to Ranah Otomotif. Di sebelah gua udah ada motor injeksi, lebih tepatnya itu buat motor di sebelah gua ini adalah motor Beat tahun 2013 dan itu adalah motor injeksi. So, bakalan nanti yang kita bahas di motor ini sebenarnya lebih rumit atau lebih spesifikasi ke bagian mesin, karena di mesin itu kalau gue lihat di sini udah banyak banget perubahan. Dan buat ngebahas mesinnya nanti kita akan ngobrol sama ownernya biar ownernya bisa jelasin ke gua dan ke lu semua itu udah speknya udah kayak gimana dan udah dirubah jadi kayak gimana. Kalau lu lihat di tampilan luar motor ini kayaknya tampilannya memang kayak motor balap gitu kan, kelas-kelas tune up, nggak make lampu sama sekali, nggak make speedometer dan lain sebagainya. Buat body ini full dikasih stiker kayak gitu, menurut gua bukan dicat ya, dikasih ini stiker di body samping itu, kiri kanan juga make stiker. Kalau buat selebor di belakang itu selebornya itu kayak udah dipapas gitu, udah dipotong. Sedangkan di depan itu masih pakai selebor dan juga dikasih stiker. Pokoknya ala look dari motor-motor balap di kelasnya ini. Buat tampilan luar mungkin yang bakalan gue kasih tahu sama lu, ini buat velg sendiri udah make RCB ya teman-teman. Buat ban sendiri nih Fasti Pro. Bannya juga cukup recommended menurut gua. Cukup bagus, apalagi kalau dipakai buat liaran, buat balap dan lain sebagainya. Velg depan belakang itu RCB dan bannya juga Fasti Pro depan belakang. Buat shock depan masih teleskopik, itu nggak dirubah sama sekali sih menurut gua. Dan kalau di luar sih kayaknya cuman itu doang ya. Soalnya pembahasan kita di sini pada video kali ini itu akan lebih spesifikasi kepada pembahasan mesinnya. So, biar lu nggak penasaran, langsung aja kita panggilin ownernya buat gabung sama kita. Namanya siapa bang? Abel. Oke, ini owner yang punya motor Beat injeksi yang udah di tune up kabarnya bang ya? Oke, udah di tune up. Secara kalau gua searching atau gua cari gitu ya, di Sumbar ini buat injeksi yang di tune up itu baru ini sih kayaknya bang ya? Bisa dibilang kayak gitulah. Bisa dibilang gitu ya bang ya? Soalnya kebanyakan di luar sana yang dipakai buat balap itu yang di tune up dan di otak-atik segala macam itu Beat karbu. Sedangkan kalau buat Beat injeksi ini sendiri, menurut gue itu nyari settingannya itu agak susah sih bang ya. Ribet gitu ya. Nah, dan ownernya ini berani ngambil resiko, dia bongkar mesin habis-habisan, dirombak habis-habisan, biar Beat injeksi ini lebih bertenaga dan bisa beradu dengan motor-motor di arena balap. Oke bang, mungkin kita mulai dari sini dulu kali ini bang. Ini lu make apa aja dan gunanya buat apa aja? Buat kameramen tolong disorot, ini kalau menurut gue sih banyak banget sih yang ditambah kayak ini. Kayak kalau dinyalain sih menurut gue ini ada kayak angka atau apa segala macam. Nah bener, kalau nyalain tuh ada kayak angka gitu dan gue nggak tahu fungsinya buat apaan. Kita bakalan tanya sama ownernya. Kalau boleh tahu ini namanya apa bang? Kalau ini nih power up untuk stabilizer arus. Untuk stabilizer arus. Ya, soalnya ini motor kan udah total loss, jadi udah nggak ada ngecas akinya. Si arus dari aki masuk ke sini dulu. Ya.
Itu sekarang 11. Nanti begitu masuknya sampai minimal 8 volt, dia bakal keluar jadi 14 koma. Jadi stabil rata 14 koma. Oh gitu. Jadi berarti dari aki ke situ dulu baru disebar gitu. Oke, berarti kalau secara simpelnya kayak adapter ya Bang ya? Kurang lebih kayak adapter gitu. Jadi dari aki nggak langsung ke pengapian motor segala macam, ke kabel-kabel gitu, ke sini dulu. Jadi ntar arusnya itu jadi lebih stabil ya Bang ya? Stabil rata. Oh, jadi terbagi rata. Secara motor ini kan buat dipakai ngebut di arena balap, tentu buat arusnya itu memang harus stabil ya Bang ya? Oke, siap. Jadi itu fungsinya teman-teman. Dan di bawahnya ini ada apaan Bang? Di bawah itu oil cooler. Oil cooler fungsinya? Untuk dinginin oli. Ini fungsi sebenarnya yang aslinya bukan buat oil cooler sih. Ini radiator Jupiter MX yang kita rubah jadi oil cooler. Iya, benar-benar. Biasanya air, kita masukin oli di dalamnya. Oh gitu, jadi di dalamnya itu oli isinya Bang? Fungsinya buat pendingin gitu? Ya. Oke, bukan air teman-teman, isinya itu fungsinya buat pendingin, tapi isinya sendiri itu adalah oli. Dan sebenarnya di motor-motor Meti kayak gini itu nggak make gituan ya Bang ya? Kalau standarnya enggak. Kalau standarnya enggak ya Bang ya? Oke, dan ini ditambah karena secara kalau motor dipakai balap itu pasti panas ya Bang ya? Pasti panas. Dan diakalin dengan ini, jadi motor itu buat engine-nya sendiri tetap stabil dan tetap dingin gitu. Walaupun nanti kalau terlalu lama dipakai pasti tetap panas juga ya Bang ya? Tetap panas juga. Oke, siap. Mungkin di sini apalagi Bang yang mau dijelasin sama teman-teman semuanya Bang? Lu nambahin apa lagi atau lu make apa lagi Bang? Spek dari mesin aja kita langsung ya. Oke, boleh. Langsung ke mesin nih teman-teman ya. Piston itu 55, pakai piston sekarang pakai Motoan. Merek yang bagus itu ya teman-teman ya. Terus klep 2428 pakai BRT AA. Itu dari piston dulu nih. Nah. Buat ukuran standarnya itu berapa? 50 rubah jadi 55. Jadi 55. Perubahan yang cukup signifikan ya teman-teman, dan apalagi ini motor injeksi dan pasti rumit sih menurut gue ya Bang ya. Oke. Tadi habis piston apa lagi Bang? Piston reseher, terus bagian stroke bawah standar. Stroke bawah sih standar. Terus bagian head lagi paling head itu klep 2428. Dari standar? Standarnya itu kurang tahu berapa ya. Jauh lebih kecil berarti. Iya, pasti jauh ya Bang ya. Oke, diubah jadi 2428. Terus itu merek BRT AA, terus cam. Oh, buat klep sendiri pakai merek BRT. Oke, tipe merek AA. tipe AA. Ya. Oke. Terus kubah itu pakai mode closet. Nih, perlu pada tahu itu yang kayak gini nih. Oke. Bisa di searching sih teman-teman kalau lu nggak tahu bentukannya. Tadi warnanya kayak kloset sih, emang iya bentuknya tuh kayak kloset gitu, lu searching aja gitu kan. Terus cam durasinya udah dioprek lagi jadi 270. Oke, udah jadi 270 ya Bang ya. Cam dioprek 270. Terus apa lagi ya? Kalau bagian blok sama head, blok sama head paling itu doang. Terus di belakang di atas lagi bagian pengabutan yang agak rada beda sih. Kalau buat ECU sendiri gimana Bang? ECU kita pakai ini. Oke teman bisa lihat tuh Juken 5 basic. merek Juken. Ya. Dan ini BRT juga ya Bang ya? Ya, BRT. BRT lagi-lagi BRT. Dan ini mereknya Juken. Lu boleh searching sendiri di Google buat spesifikasi atau buat harganya itu berapa. Silakan lu searching sendiri di Google ya teman-teman ya. Buat harga lumayan sih Bang ya. Iya, relatif. Relatif ya. Dibanding merek tetangga gitu. Iya, tergantung pilihan sih sebenarnya Bang ya. Nah, ya. Throttle body mungkin kelihatan ini pakai CB 150 yang lama. Oh, pakai punya CB ya Bang ya? Ya, CB old yang lama gitu. Iya. Terus injektornya pakai punya CB juga. Injektor punya CB juga. Ya, CB 150. Terus juga di bawahnya ada kelihatan tuh ada bypass jalur oli sama bypass jalur oli di blok sama di head. Oke, yang ini ya Bang ya? Ya, di bypass. Jadi diputus alurnya, dinaikin ke atas baru turun lagi. Oh gitu, berarti jalurnya itu dibikin ke sini dulu, baru ntar diturunin lagi. Ya. Oke. Magnet total loss udah nggak pakai spool lagi. Udah nggak pakai spool lagi. Kalau bisa lihat di sini teman-teman, udah nggak pakai spool lagi, udah dibubut ya Bang ya? Udah, memang kalau di mesin perubahannya udah banyak banget.
Kalau kita lihat dari luar, memang kalau lu lihat dari luar kayaknya nggak ada perubahan gitu. Tapi kalau lu udah ngerasain bawa nih motor atau ngeliat nih motor, itu perubahannya bakalan terasa banget dan kencengnya juga bakalan terasa banget. Secara tadi udah ada beberapa part yang make punya BRT ya bang ya, kayak punya BRT dan juga make punya itu CB tadi ya bang ya. Oke, make punya CB. Kira-kira kalau di bagian bawah itu yang dirubah apa lagi bang? Paling exhaust nih knalpot pakai CLD C3. Oke, knalpot CLD C3 emang ya? Ya tergantung kebutuhan track juga. Oh berarti kalau misalnya dalam situasi yang berbeda juga diganti nih bang knalpotnya? Diganti lagi. Oke. Kalau boleh tahu nih pengaruh knalpot itu sendiri sama kebutuhan kita tadi itu apa sih bang? Ya, kalau misalnya dari bentuk struktur knalpot kali ya, kalau misalnya kecil kayak gini buka tutupnya lebih bagus. Oh gitu, pembuangannya lebih bagus berarti ya bang ya? Buka tutupnya lebih respon. Oh lebih respon gitu. Kalau gede, di X-nya gede itu di RPM atas di top speed lebih ngejar. Oh gitu, lebih top speed. ngedorong. Oke, jadi kembali ke kebutuhan kita tadi ya bang ya, kita mau mainnya gimana tentu harus menyesuaikan dengan knalpot juga ya bang ya. Iya. Oke teman-teman, jadi ternyata knalpot itu bukan hanya sembarangan buat digeber-geber doang ya bang ya. Kayak beat-beat ember yang di luar sana itu bukan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya knalpot itu pengaruhnya itu cukup besar sih menurut gua di kebutuhan lu mau umpamanya lu mau drag atau lu mau race segala macam, itu memang buat knalpot sendiri harus disesuaikan ya bang. Oke bener. Kalau di bagian atas ini lu punya apa aja bang? Buat gasnya dulu nih mungkin. Gas pakai Wilwood yang 2 tali, tapi kita aktifin 1 doang. Oh iya, cuma dipakai 1 ya bang ya? Iya. Ini lubangnya ada 2, cuma dipakai 1 doang. Master rem atas tuh pakai Mio J. Oh ini punya Mio J. Ya. Berarti bukan bawaan si motor ini ya bang ya? Nggak, lebih empuk kalau punya Yamaha. Oh lebih empuk kalau punya Yamaha? Oh, oke. Ternyata setiap motor itu ada kekurangan dan kelebihannya sih menurut gue ya. Di sini juga pakai punya Yamaha berarti? Ini punya Jupiter. Berarti kalau buat bawaan nih Beat sendiri, buat di handle itu agak keras kali ya bang ya? Agak ngebatu itu. Oh agak ngebatu, agak susah kalau nggak nyaman kali ya bang ya? Iya, gitu. Agak nggak nyaman. Kurang dapat. Sebenarnya kalau kita pakai itu senyamannya kita sih di settingnya bang ya? Ya gimana enaknya membalap lah gitu. Nah iya bener. Secara nih motor yang pakai kita, yang ngerasain kita, tentu nggak bisa kalau kata montirnya, wah ini lebih bagus. Kalau di kitanya nggak nyaman, so memang nggak akan enak kalau dibawa gitu. Teman itu memang sebuah yang harus dilakukan ya kalau lu mau ngerombak motor dan lain sebagainya, itu memang harus senyaman diri lo, bukan senyaman dari mekanik lo. Oke. Kalau buat piringan cakram sendiri nih pakai punya apaan bang? Soalnya kalau gua lihat nih nggak lebar gitu ya. Ini pakai KTC. Oh pakai KTC. Oke. Lebar 260. Lebar 260. Ini juga KTC. Kalau buat master remnya bang? Standar. Standar ya bang ya? Standar berarti bawaan motor ini ya bang ya? Ya, selangnya doang. Oh selangnya doang. Selangnya doang yang diganti ya bang ya? TDR, ya. Oke yang diganti. Oke teman-teman, ini piringannya lu bisa lihat mereknya KTC. Tuh piringannya bagus banget dan tebel. Oke. Tuh mereknya ada di sini. Ini juga KTC ya. Piringannya bagus dan pengirimannya sih menurut gua bener-bener pakem banget pengirimannya. Secara kalau kita mau kebut-kebutan buat rem memang harus diperhatiin ya bang ya? Pastinya. Pasti ya bang ya? Gak mungkin kita ngejar kencengnya doang, buat pengereman kita abai aja kayak gitu ya bang ya? Oke. Ntar bisa berapa ya kalau di jalan kayak gitu teman-teman. Oke. Kalau buat ini shock belakangnya kenapa ditutupin nih bang? Ini menurut gua nih barang branded juga sih. Oke, boleh dibuka nggak nih? Boleh. Oke. Ini gue buka ya. Kayak buka baju cewek sih, lama. Oke, dan ini make KTC juga ya bang ya? Extreme, oke. Ini benar-benar kalau buat scope ini sih memang udah nggak diragukan lagi sih menurut gua kalau buat merek KTC gitu. Upgrade tapi kalau ini udah kita upgrade. Oh udah di upgrade juga bang? Ya. Jadi perbedaan dari awal itu gimana bang? Kalau sejak udah di upgrade kayak gini?
Beda di ribbonnya sih, lebih nyaman gitu. Soalnya kemarin udah kita pakai 1,5 tahun itu ada trouble, jadi udah di atas dia suka mantul sendiri. Oh, mantul sendiri gitu. Bumpy gitu langsung jadi di upgrade lagi, udah aman lagi. Oh, itu jadi udah empuk lagi ya Bang ya? Kurang lebih lah. Secara kalau bumpy atau ngebalik sendiri kayak gitu, kita kan jadi juga emang nggak nyaman sih Bang kalau pakai kayak gitu ya Bang ya? Bahaya sih. Bahaya juga sih ya. Oke. Jadi teman-teman, selain memperhatikan kondisi-kondisi mesin, kondisi pengereman, menurut gua buat shock atau scope sendiri itu memang juga harus diperhatikan ya menurut gua. Buat velg tadi udah gua bahas, itu depan belakang RCB ya Bang ya. Ukurannya berapa Bang? RCB itu 14 1416 apa 1618 gitu. Sekitar segitu lah. Sekitar segitu lah Bang ya. Oh, kalau buat ban sendiri itu tadi lupa gua bilang sama teman-teman, itu bannya depan belakang ukuran berapa Bang? 98, 90, 80. Oh, sama depan belakang berarti. Sama. Oh, buat roller sendiri ini pakai apaan Bang? Kalau buat isi CVT ini jeroannya udah siluman, sudah nggak, beberapa nggak pakai punya dia. Oh, udah dimasukin punya yang lain ya Bang ya? Punya yang lain, ada punya kayak di depan itu pakai punya bit karbu. Di depannya pakai punya bit karbu. Ya, rollernya pakai sekarang itu pakai 5 sama 6 gram. Dari kalau yang bawaan standarnya Bang? 13 rata. 12 rata kalau 12 rata kalau nggak salah. Oh, berarti udah bener-bener diganti ya Bang ya? diringanin. Diringanin ya. Terus apa lagi Bang buat di CVT ini Bang? Per belakang pakai merek, sekarang pakai KTC 1500 rpm. Per kecilnya pakai punya Mio standar. Pakai punya Mio standar. Ya, per kampasnya. Nah, dari kan kalau buat standar itu cc-nya di berapa Bang biasanya motor injeksi ini yang Beat ini? 109 apa 110 gitu ya kurang lebih kalau standar. 110 lah ya. Sekarang kalau udah di tune up kayak gini tuh kisarannya di berapa sih Bang? 130 kurang. Jadi 130 kurang. Oh, masih kurang ya Bang ya? Ya. Dan rencananya masih mau di upgrade lagi apa gimana Bang? Kalau yang ini kayaknya udah cukup lagi, cuman next tuh di belakang ada project buat drag 150 bulat. Motornya? Beat injeksi lagi. Oh, Beat injeksi lagi. Ya. Oke, lagi-lagi ownernya mau ngesulap Beat injeksi lagi dan di tune up lagi buat next projectnya Bang ya? Tapi udah nggak di road race lagi. Oh, udah bukan buat road race lagi? Bukan, Oh. Cuman ini, kalau ini kan cabangnya road race ya Bang ya? Ya, ini road race. Ini road race, oke. Cuman apesnya ini motor kan kelar dibangun 2019 akhir. 2019 akhir berarti udah hampir setahun sih Bang ya? Hampir setahun ya? 2000, ya hampir setahun. Februari rampung, kita nunggu event, corona datang. Ya, memang gara-gara corona banyak event yang batal sih menurut gua. Ya. Secara kalau dulu 2019 itu gue lihat jadwal buat event-event balap kayak gitu di Bukit Tinggi dan di kota-kota lainnya itu udah banyak sih yang direncanain dan dananya juga udah ada, tapi karena negara api menyerang ya jadinya gitu ya. Cancel. Mungkin 2021 nih motor bakalan main lagi dan acara-acara lainnya bakalan kebuka lagi kayak normal. Nah, bukan new normal, tapi menurut gue kita harus back to normal ya Bang. Bukan new normal sih. Oke Bang, sekarang gue penasaran, ini coba dihidupin Bang. Boleh. Oke, ini teman-teman nyalainnya bukan di sini ya, jadi di sini tuh memang free, nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada tombol-tombol dan lain sebagainya. Buat nyalainnya tuh ditaruh di dalam sih, unik juga sih menurut gue. Oke, coba dinyalain Bang. Jadi barusan udah dinyalain sama ownernya itu Bang Abel dan apa tuh namanya, suaranya itu bener-bener nyaring banget, apalagi kita nih lagi di dalam ruangan yang tertutup, jadi bener-bener menggema gitu. So teman-teman, tadi pembahasan kita mengenai mesinnya udah cukup banyak dan memang banyak sih menurut gua. Memang kalau bisa dibilang semuanya udah diganti ya Bang ya? Kurang lebih ya. Palingan ya 2 atau 3 part lah yang masih mempertahankan keoriginalan dari motor ini. Buat
dalaman mesinnya itu sendiri, buat isinya itu sendiri memang udah bener-bener diganti dengan part-part racingan, dengan part-part yang menggunakan merek-merek yang top sih menurut gua, kayak BRT dan punya CB dan lain sebagainya. Dan juga sudah mengaplikasikan itu buat cakram depan, buat shock belakang itu udah mengaplikasikan KTC. Bener-bener jos. Oh, oke teman-teman, lu pasti penasaran buat kita test ride motor ini, boleh ya bang ya? Oh, oke teman-teman, gua akan kasih lihat teman-teman test ride motor ini di jalan. Sebenarnya kalau sekarang sih masih agak hujan, tapi kita bakalan nunggu hujan agak reda sedikit dan kita bakalan kasih lihat video test ride-nya sama teman-teman. Pantengin terus channel gua, and this is Ranah Otomotif. Oke teman-teman, barusan gue udah liatin sama lo video test ride motor Beat injeksi tune up 130 cc tahun 2013 ya Bang ya. Oke teman-teman, kalau lu suka sama video kita atau video ini menjadi motivasi buat lu di luar sana yang punya motor-motor injeksi, ternyata motor injeksi itu bisa juga buat di tune up, bisa juga buat lu otak-atik mesinnya. Itu tergantung menurut gua mekaniknya, kita harus benar-benar memilih ya Bang ya. Iya, tergantung niat satu lagi. Nah, tentu niat juga. Bondnya. Bond, oke. Dan bond lagi-lagi memang kalau buat hobi dan lain sebagainya itu, mau lu restorasi, mau lu modifikasi, mau lu selan balap dan lain sebagainya itu, menurut gua tiangnya emang di bond sih Bang ya. Oke teman-teman, sekali lagi buat lo yang baru gabung di channel YouTube gua, jangan lupa subscribe dan bunyi lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan update video terbaru dari gua. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gua di @rajif_tanjuang dan Instagram channel YouTube gua di @ranah_otomotif, dan Instagram owner kita pada hari ini Instagramnya apaan Bang? Abel Ayam Bypass. Oke, Abel Ayam Bypass. Dan di sini juga ada ya, tadi gua lupa bahas bahwa di body itu Abel Ayam Bypass. Ini kenapa kayak gini Bang? Kenapa Ayam Bypass itu sejarahnya gimana sih? Kita bahas dikit ya. Ini mau dulu, jadi kita awal dulu jualan, si mama papa jualan ayam. Oh di gitu. Bypass. Ini motor buat jemput ayam dulunya. Oh, jadi motor ini dulunya memang buat dipakai jemput ayam gitu. Jemput ayam. Jadi karena ayamnya di bypass, jadi ngekor awalnya ayam bypass. Jadi Abel Ayam Bypass, dan ikut nih ayam Oke. sekarang. Menjadi sebuah ciri khas sih menurut gue ya Bang ya. Jadi kalau orang jadi Abel mana? Abel Ayam Bypass. Oh, gue tahu tempatnya di mana. Oke teman-teman, kalau lu suka sama video ini tinggalin komen dan like lu, and see you in the next video.